Guys, apa kabarnya? Aku harapkan selalu baik dimanapun kalian berada. Selamat datang di YouTube channel aku, Grace Miranda Siregar. Seperti biasa di video kali ini aku akan berbagi tutorial, akan tapi buat kamu jangan lupa bantu aku dengan cara like dan subscribe channel ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita ke tutorialnya. Oke guys, langsung saja buka aplikasi Flow dan silahkan kamu centang aja mengenai privasi dan kebijakan aplikasi ini. Selanjutnya silahkan pilih aja minta aplikasi untuk tidak melacak data kita secara menyeluruh. Nah, di sini ada beberapa pilihan dan silahkan kamu pilih aja saya ingin hamil. Nah, selanjutnya di sini ada pertanyaan kapan periode haid terakhir Anda dimulai. Nah, di sini silahkan kamu isi aja hari pertama terakhir kali kamu mengalami menstruasi. Nah, di sini karena aku lupa di bulan Agustus itu aku menstruasi di tanggal berapa, aku di sini mengisinya di bulan ini aja, di bulan September. Kebetulan aku mengalami hari pertama menstruasi di bulan September ini di tanggal 25. Nah, langsung saja kita isi tanggal 25 September. Nah, selanjutnya silahkan kamu isi tahun kelahiranmu, pilih berikutnya. Nah, di sini ada beberapa list pertanyaan, silahkan kamu bisa menjawab sesuai dengan kondisi kamu. Nah, ini dia program pribadi kita telah dibuat. Nah, di sini aplikasi Flow menampilkan bahwa saat ini aku memasuki periode haid di hari ketiga. Oke, selanjutnya silahkan kamu pilih ikon kalender di samping tulisan September. Nah, di sini guys ada tanggal yang diwarnai dengan warna merah dan warna biru. Tanggal yang diwarnai warna merah ini merupakan prediksi siklus menstruasi kita. Nah, di sini kan aku baru datang hari itu di tanggal 25 dan aplikasi ini memprediksi bahwa aku akan terus mengalami menstruasi sampai di tanggal 29. Nah, tulisan yang berwarna biru ini merupakan masa ovulasi atau masa kesuburan aku. Nah, di sini ada satu tanggal yang dilingkarin dengan garis putus-putus berwarna biru. Ini merupakan waktu yang sangat tepat untuk kita bisa melakukan having sex dan kemungkinan hamilnya itu berpotensi sangat besar, dan bukan berarti dari tanggal 3 atau sampai tanggal 13 itu tidak ya guys, tapi di tanggal 9 itu potensi hamilnya itu lebih besar dari yang lain. Dan aplikasi ini telah memprediksi bahwa aku akan kembali mengalami menstruasi di bulan Oktober itu di tanggal 24 sampai 28. Dan jujur ini sangat membantu banget sih untuk kita menghadapi beberapa gejala PMS berdasarkan perkiraan jadwal aplikasi kalender menstruasi Flow. Karena menjelang datang bulan, beberapa dari kita mungkin harus menghadapi beberapa gejala yang sangat merepotkan banget sih. Kayak kram di perut, nyeri punggung, atau bahkan mual-mual dan lemas saat kita melakukan aktivitas. Namun kadang kita itu nggak sadar ya jika siklus menstruasi kita sudah dekat karena berbagai kesibukan. Dan ketika kita setelah mengetahui perkiraan kapan kita akan datang bulan, setidaknya kita dapat menghindarkan hal ini terjadi. Nah, fungsi aplikasi Flow ini bisa kita manfaatkan untuk mempersiapkan diri kemungkinan bahwa kita akan datang bulan. Meski kita sedang beraktivitas, kita bisa mempersiapkan diri untuk membawa obat-obatan pribadi atau perlengkapan yang biasa kita gunakan ketika menghadapi datang bulan. Aplikasi ini dapat memprediksi masa kesuburan menggunakan kalkulator pelacak untuk merencanakan kehamilan. Kita juga bisa melakukan prediksi masa subur dari aplikasi Flow.
Berdasarkan siklus menstruasi, perhitungan masa subur bisa dianalisis melalui perubahan siklus dari waktu ke waktu. Perhitungan ini bisa didapat berdasarkan rentang jarak siklus menstruasi, masa haid, dan fase luteal. Nah, di sini kita bisa mencatat gejala dan aktivitas yang kita alami pada saat siklus haid. Di sini kamu bisa tekan aja tanda plus ini. Kamu bisa isi dari alur haid, berat badan, hubungan intim maupun yang lainnya. Silahkan kamu bisa isi untuk dapat menampilkan perbedaan dari hari ke hari. Tidak hanya melacak siklus menstruasi, aplikasi Flow bisa tetap kita gunakan ketika memasuki masa kehamilan. Jadi tanpa mengunduh aplikasi lain, pelacakan siklus, datang bulan, dan kehamilan bisa kita catat dalam satu aplikasi ini. Dan aplikasi ini bisa memperlihatkan data kehamilan dan juga menunjukkan perkembangan janin dari setiap pekan kehamilan. Selain itu, kita juga bisa mendapatkan perhitungan mundur menjelang kelahiran si buah hati. Kita juga bisa mendapatkan berbagai artikel menarik mengenai kehamilan agar kita bisa mempersiapkan diri dengan kehadiran si kecil. Caranya, ketika nanti kita login kembali ke aplikasi Flow, kamu bisa mengubah pilihan menjadi ya saya hamil. Kembali ke laptop jika semua gejala telah kamu centang. Di sini kamu bisa melakukan sebuah catatan di hari ini dan kamu pilih terapkan gejala. Nah, selama kita mencatat gejala dan siklus menstruasi, aplikasi Flow juga akan memberikan riwayat kesehatan yang bisa ditampilkan dalam bentuk grafik. Hal ini akan mempermudah kita untuk dapat mengetahui naik turunnya siklus menstruasi yang kita alami. Perhitungan lamanya siklus menstruasi ataupun masa haid bisa kita ubah sesuai dengan perkembangan tubuh kita. Jadi pengaturan pada aplikasi Flow benar-benar bisa disesuaikan dengan kondisi personal pengguna dan memberikan informasi yang akurat. Nah, di sini kita pilih aja catat siklus haid sebelumnya. Nah, di sini silahkan kamu centang tanggal pertama kamu haid di bulan sebelumnya atau di periode terakhir sebelumnya. Dan misalnya di sini aku mengalami menstruasi bulan sebelumnya itu di tanggal 27 Agustus sampai 31 Agustus, pilih simpan. Nah, di sini aplikasi ini mencatat bahwa periode siklus haid aku masih normal di 29 hari karena normalnya itu 27 sampai 32 hari ya guys. Tidak terbatas dengan hal itu, kita juga akan mendapatkan pengingat ketika kita menghadapi masa datang bulan ataupun masa ovulasi. Kita juga bisa menyesuaikan pengaturan untuk mendapat pengingat dalam mencatat rekam jejak berat badan, waktu tidur, hingga suhu tubuh selama beraktivitas. Sekarang berbagai gejala menjelang datang bulan ataupun siklus kewanitaan lainnya bisa kita catat hanya dengan menggunakan aplikasi ini. Caranya, kamu tinggal ke pengaturan, pilih garis 3, pilih pengaturan. Nah, di sini silahkan kamu aktifkan saja untuk pengingat dari beberapa siklus ini. Oke guys, terima kasih buat kamu yang telah menonton video ini. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan dan selalu bersyukur. See you next video, bye bye.